Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kondisi rumah sakit hampir semua melayani COVID-19. Tingkat hunian rumah sakit sampai turun 20-50% di seluruh Indonesia. Sistem pelayanan pasien sedikit terganggu, kemudian cash flow rumah sakit juga terganggu. Pemerintah datang untuk menyiapkan dana untuk klaim pasien pelayanan COVID-19 yang ingin membantu cash flow rumah sakit agar dapat teman-teman di rumah sakit menjaga mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, klaim rumah sakit ini untuk pasien COVID diharapkan mempunyai prinsip cepat dengan membayarkan uang muka, mudah dengan verifikasi yang tidak rumit, tepat sasaran, yaitu betul-betul untuk rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID, kemudian dan dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi. RS dapat mengajukan klaim ke alamat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, CQ Direktur Pelayanan Kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan, ya, kemudian ditembuskan kepada BPJS. Dalam hal ini BPJS berfungsi sebagai verifikator. Perlu kami sampaikan, sejak tanggal 24 April sampai dengan 7 Mei kemarin tahun 2020, kami baru menerima klaim sebesar 95 RS, ya, rumah sakit yang baru mengajukan klaim, dan untuk 1.389 pasien. Nah, kami menghimbau rumah sakit harus segera mengajukan klaim. Kami sudah memberikan uang muka kepada rumah sakit yang memenuhi syarat sebesar kurang lebih 22 M dari 82 rumah sakit untuk 931 pasien. Nah, sedangkan dari hasil verifikasi BPJS, kami baru menerima 3 rumah sakit, sehingga diharapkan BPJS dapat mempercepat untuk verifikasi. Kemudian siapa saja sih yang bisa melakukan klaim? Nah, rumah sakit yang bisa melakukan klaim adalah semua rumah sakit yang baik mempunyai SK rujukan Kementerian Kesehatan atau SK Menteri dan juga SK Gubernur, tetapi juga rumah sakit non rujukan yang telah berkomitmen melakukan pelayanan COVID. Artinya semua rumah sakit intinya dapat asal memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan di dalam surat keputusan Menteri maupun surat edaran Menteri Kesehatan. Nah, untuk itu akhir kata pesan dari kami, dengan mengajukan klaim diharapkan dapat mempertahankan mutu layanan yang berbasis keselamatan pasien dan keselamatan petugas dengan tidak melakukan kecurangan di dalam pengajuan klaim pasien. Tetap menjaga jarak, selalu cuci tangan, dan rumah sakit petugasnya dapat memakai APD sesuai level-levelnya. Demikian, terima kasih. Semoga klaim pasien COVID ini bermanfaat. Apabila masih terdapat kesulitan, dapat menghubungi narahubung di bawah ini, yaitu Dr. Tengku Jumala, nomor handphone 081321555562. Tolong dicatat. Kemudian Ibu Zuharina apoteker dengan nomor handphone 082114252808.
Kemudian Ibu Dr. Gigi Kristina dengan nomor handphone 0818677387. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini seperti juga bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia tengah mendapatkan cobaan pandemi COVID-19. Dan pemerintah telah menyatakan siap untuk memberikan jaminan kepada masyarakat yang menderita penyakit yang terkait dengan COVID-19. Meskipun COVID-19 ini di dalam program JKN bukanlah merupakan bagian dari benefit program JKN, namun pemerintah telah memberikan amanah kepada BPJS Kesehatan untuk turut serta menjadi bagian berkontribusi dalam penanganan klaim COVID-19. Dan BPJS Kesehatan mendapatkan amanah ini melalui surat penugasan yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK tertanggal 26 April, dan penugasan ini merupakan penugasan khusus verifikasi klaim COVID-19. Sementara itu, di dalam proses penanganan COVID-19, verifikasi didasarkan kepada beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Di antaranya adalah Kemenkes nomor 238 tahun 2020 dan SE Menkes nomor 295 tahun 2020. Segala hal yang berkaitan dengan tata cara verifikasi sudah teruraikan di sana, sehingga BPJS Kesehatan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kedua regulasi tersebut. Saat ini baik secara regulasi yang ada, kemudian sistem informasi kami dan sosialisasi telah kami persiapkan dan kami jalani, baik itu kepada seluruh kantor cabang BPJS Kesehatan maupun kepada rumah sakit. Kami BPJS Kesehatan telah memberikan informasi secara detail sehingga diharapkan ke depan rumah sakit mampu menyampaikan pengajuan klaim secara benar dan secara mudah. Adapun beberapa hal yang mungkin masih dirasakan perlu adanya perbaikan, BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar supaya ke depan proses pengajuan klaim menjadi semakin baik dari hari ke hari. Untuk itu, sekali lagi, BPJS Kesehatan mengharapkan bagi rumah sakit yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan klaim, mohon untuk tidak ragu-ragu menyampaikan kepada kantor cabang terdekat BPJS Kesehatan, dan kami akan siap memberikan bantuan, penjelasan, serta dukungan kepada rumah sakit agar supaya proses tersebut berjalan dengan lancar. Dalam proses ini, BPJS Kesehatan selaku verifikator akan berupaya menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Meskipun saat ini adalah masa di mana masa darurat COVID, namun tetap kita semua berharap semua proses dijalankan dengan baik, dengan menetapkan prinsip-prinsip good governance, sehingga suatu ketika apabila ternyata masa pandemi COVID ini telah berakhir, kita semua akan bisa memberikan pertanggungjawaban yang baik. Ke depan BPJS Kesehatan akan terus melakukan evaluasi proses pengajuan klaim ini, dan
kami akan menginformasikan kepada seluruh rumah sakit bila kita sudah bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada rumah sakit. Kriteria masyarakat yang mendapatkan pelayanan dan jaminan pelayanan COVID ini diantaranya adalah seluruh penduduk Indonesia, tidak memandang apakah yang bersangkutan adalah peserta JKN atau peserta BPJS ataupun bukan. Bahkan warga negara asing pun yang mereka sedang ada di Indonesia dan kebetulan menderita serangan penyakit akibat COVID itu pun akan dijamin oleh pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan juga pesan kepada seluruh hadirin agar tetap melaksanakan upaya pencegahan. Jangan meremehkan pandemi COVID ini, karena kita tidak pernah tahu dari mana penularan itu datang, atau bahkan mungkin kita juga sebagai pihak yang menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu, jangan lupakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, selalu menggunakan masker ketika berada di tempat umum, dan upayakan jaga jarak 1-2 meter dengan orang di sekeliling kita. Kemudian bila kita bisa melakukan semua pekerjaan itu di rumah, maka akan lebih baik kita di rumah saja. Dan menjelang Lebaran tahun ini, kita berharap tidak perlu mudik. Kali ini ibadah cukup di rumah, produktif di rumah, dan saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman setiap saat bisa kita hubungi melalui media telekomunikasi. Lakukan semuanya dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri dan lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19, karena Indonesia bisa. Salam tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.